Bible itu menunjuk dia memberitakan terang, sedangkan di Al-Quran hanya bercerita dongeng. Dan Coba Ibu, saya buka Bible ya. Nih mau di HP atau di sini, Bu? Di mana-mana lah. Coba buktikan mana baik. satu Bible. Coba Ibu baca ya. Yesus itu berbuat tidak baik. Coba Ibu baca ya. Kitab Ibu ya. Nih. Coba bacakan, Bu. Yehezkiel 23 nomor 3, yuk. Jangan potong ayat seperti itu, Pak. Ya udah ya kita dari atas kita dari atas nih dari atas ya, bacain dari atas. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal Mesir, mereka bersundal pada masa Budanya. Di sana susah dijamah-jamah. Jangan motong-motong Alkitab. Iya terus nih. Jangan membalikkan fakta. Lo ini kitab Ibu. Diri yang terang. Bu, ini kitab Ibu dibaca lah. Saya nggak ada membalikin fakta. Jangan Ustadz. Lo. Bu, ini kitab Ibu, Bu. Ini bukan Quran saya, ini kitab Ibu. Saya selalu baca Alkitab, saya tahu. Ya iya, ini Alkitab Anda nih. Ini kan Alkitab Anda nih. Ini mau di sini kah saya bukakan juga? Itu tidak pas, yang Ustadz ambil itu tidak pas. Oh, tidak pas. Kita buka di sini ya. Ustadz hanya motong-motong Alkitab itu. Oke, kita buka di sini ya. Mau? Buka di situ. Oh, baik. Ya. Buka di sini katanya teman-teman ya. Mana saya satu yang Yesus itu berbicara tentang kayak Muhammad? Tidak ada. Ya, bentar ya. Yesus menceritakan tentang terang sebentar. Dunia, terang surga. Ini kitab Ibu ya, sebentar ya, Bu ya. Sabar. Mazmur. Apa sih? Mana mungkin Yeremia. Ini. Seperti yang Pak Ustadz. Oke, Bu. Nih, Bu. Itu Pak Ustadz itu memfitnah. Menjatuhkan banyak manusia ke dalam Lo kok memfitnah? Enggak ada nih ya, Bu ya. Ini kitab Ibu ya, saya bukakan ya, Bu. Hanya orang bodoh yang percaya sama Ustadz ini. Bu. Nih ya. Kitab ya. Nah ya. Buka dari. Oke. Buka. Mari kita baca. Coba Ibu bacain. Perdekat, karena setahu saya di Alkitab itu nih udah saya dekat ini. Tidak ada kata yang sembarangan, macam saya dekat ini. Tetek montok, perawan boleh digauli, itu nggak ada di situ. Nah, makanya ini Ibu bacalah. Coba lah Pak Ustadz baca, saya nggak nampak. Nih ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak perempuan. Ada 2 perempuan, anak dari satu ibu. Mereka melacur di Mesir. Mereka melacur pada masa mudanya. Di sana cucunya dijamah-jamah, diremas-remas, dada keperawanannya dipegang-pegang tuh. Sekarang gini Pak Ustadz. Ini kan Yehezkiel ya, kitab Ibu ya. Manusia berbuat dosa. Firman Tuhan berfirman, janganlah kamu baca terus itu, belum habis itu. Iya, kalau Ibu kagak percaya, kalau Ibu kagak percaya, Ibu bisa buka kitab Ibu langsung di rumah gitu, lihat ya. Pak Ustadz, gitu Bu, saya sarankan untuk Ibu langsung buka gitu di rumah Ibu gitu. Pak Ustadz jangan kayak begitu. Kalau saya kan hanya menunjukkan yang tertulis, Bu. Kok salah gitu? Ustadz ini berbohong menunjukkan apapun. Di mana saya bohongnya? Di HP sudah saya tunjukkan, di kitab Ustadz, Anda sudah saya tunjukkan. Di kitab itu berceritakan. Di mana saya bohongnya? Masya Allah Ibu ini ya. Makanya Ibu, biar Ibu tidak menuduh saya bohong, Ibu buka kitab Ibu sendiri yang saya tunjukkan.
Jangan Pak Ustadz salah artikan. Ini tiba-tiba saya yang disalahkan, teman-teman. Di situ kan bukan Yesus yang Aduh, kenapa sih? Aduh. Yesus hanya mengajarkan yang baik untuk manusia supaya manusia jangan berbuat dosa. Aduh. Tapi Ustadz ini membalikkan kenyataan. Loh. Seolah-olah Yesus yang menyuruh dan berbuat. Aduh. Ustadz ini kalau orang bodoh bisa Ustadz ngomong kayak gitu sama orang bodoh, bisa Bu. percaya cakap Ustadz. Bu, ini Bu ya, ini saya menampilkan Tapi kitab tidak semua Anda. orang bodoh. Saya bukan penulis, saya cuma beli kitab Ibu, ya lalu saya tunjukkan isinya ke Ibu. Kenapa saya yang disalahin? Kenapa saya yang disalahin coba? Iya Pak Ustadz, karena Pak Ustadz itu memberitakan tentang Bible Kristen itu dengan pendusta. Loh, ini sekali lagi ya. Memberitakan itu seperti Edis, ada dalil. Nah, Nyata nih. terjadi, Saya tertulis. bacakan lagi ya Bu ya. Yeskiel 16 ya. Ini nggak ada saya ubah ya, nggak ada saya ubah ya. Bukan saya yang nulis. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan, baca sendiri. Tuh. Ini kitab Ibu, Alkitab Ibu. Bukan saya yang tulis ya Bu ya. Bu, ini bukan saya yang tulis ya. Aduh. Oh, nanti Ibu tuduh. Maksud Alkitab itu apa? Nanti Ibu tuduh saya pula. Emang ada kan gitu. Seperti itu kan tidak ada. Kenapa? Ustaz mengerti nggak apa tertulis di Alkitab? Makanya itu yang tertulis saya. Sekolah tinggi saya mengerti. Kenapa Saya tunjukkan sama Ibu kan. Saya tunjukkan sama Ibu tulisannya begitu. Silahkan Ibu jelaskan sama saya. Maksud saya gitu. Mengartikannya. Jangan Pak Ustaz mengartikannya ke dalam yang benar jadi sesat. Tidak boleh begitu. Dari tadi saya cuma membaca Bu, nggak ada mengartikan. Masalah ini Bible palsu. Iya, itu kan pertanyaan. Dari tadi saya cuma membaca, ya Bu ya, membaca kitab Ibu gitu. Kok salah sih saya baca kitab Ibu? Gini Pak Ustadz, banyak saya tengok ustadz-ustadz yang lain Aduh. memberitakan tentang Alkitab dan agama Kristen ini mendusta. Tidak seperti yang di Alkitab tuliskan. Coba Ibu tanya penonton, apakah saya berdusta gitu ya? Tanya deh ke penonton ya. Ke jalan yang sesat. Padahal yang tertulis di Alkitab itu ke jalan yang benar. Coba tapi Ibu tanya. Dan memberitakan itu kepada semua manusia 23.000 memandang mata. Iya, atau kayak gini ya Bu ya, nanti Ibu ya bawa kitab Ibu tanyain langsung ke Edis, jangan ke saya ya. Nggak perlu karena kan. Kan kayak gitu, buka sendirilah Bu, jangan nuduh saya gitu. Ngapain Ibu tuduh saya, baca aja Ibu belum. Kenapa Pak Ustadz membalikkannya menuju ke sesat? Lah, padahal yang tertulis bukan seperti itu ceritanya. Ini kan saya buka yang tertulis toh. Ya, maksudnya itu apa? Coba Pak Ustadz ceritakan. Lah, saya saya cuma baca, tolong Ibu jelaskan gitu maksud saya. Itu kan Yesus mengajarkan muridnya jangan berbuat dosa. Dia mengajarkan semua larang-larangan dari Yesus itu ada. Jangan membunuh, jangan kawin dua. Agama mana larangan Yesus kayak gitu? Ikut Yesus. Bu, Yesus aja menyuruh membunuh Bu. Ya. Nih. Mana dalilnya Yesus membunuh sedangkan Yesus pun rela mati. Nih. Pak Ustadz ini. Nih kata Yesus nih, kata Yesus ya. Pasti nih. Yesus membela dirinya. Nih kata Yesus nih ya. Nih. Apa kata Yesus nih ya? Nih ya, di kitab Anda ya. Nih kitab Anda ya. Oke? Kata Yesus apa di ajarannya nih? Ya. Nih, lihat. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, kata Yesus, bawalah mereka kemari dan bonoilah mereka di depan mataku. Itu bukan
itu Alkitab apa itu? Pasal Ini berapa Lukas itu? Lukas. Ibu buka Lukas 19 ya, ayat 27. Buka Ibu ya. Ibu buka di rumah sendiri ya. Ibu langsung aja buka sendiri di rumah Ibu ya, di rumah di rumah Ibu aja langsung Ibu buka sendiri baca ya, oke? Coba Ibu baca dulu, ambil Alkitabnya Ibu ya. Pasal berapa? Saya ada Lukas 19, Lukas 19. Lukas 19. Kasihan loh Pak Ustadz. Nah, nomor 27. Firman Tuhan ini Pak Ustadz. Nomor 27. Coba. Nanti 23.000 umat mata ini bisa percaya sama Pak Ustadz masuk neraka Iya, semua. makanya kita buktikan ya. Nomor 27 bacain. Lukas 19:27. Baca yang kencang, Bu. Lukas ayat berapa? 19:27. Kan kita tengok, saya sering baca Alkitab, tidak ada satu Alkitab pun yang menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Iya, baca dulu Ibu, nggak usah ngotot dulu sama saya ya. Dibaca dulu baru Ibu, kalaunya beda baru Ibu silahkan tuduh saya pendusta. Bukan, gitu ya. Lukas berapa? Lukas 19 ya, ayat 27. Ayat 27. Nah, bacain kencang-kencang. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Pak Ustadz jangan di sini. Dengar. Jangan Kan tuh ada tuh menyuruh tuh ya. Ada tuh. Kayak mana ceritanya? Kan sama dengan yang saya baca ya. Sekarang gini Ustadz. Kan Ibu bentar dulu. Bohong nggak saya? Bohong atau tidak? Iya, bentar dulu Bu. Saya bohong atau tidak itu? Sabar dulu. Yang saya baca tadi bohong atau tidak? Tapi Pak Ustadz ini membaca. Kan tidak kan? Ini memotong cerita. Menjadi sesat. Padahal cerita itu tidak seperti iya ya, itu. saya cuma membaca Bu. Yang saya baca bohong atau tidak? Coba saya Ibu ya. Sama Ustadz. Lalu kan kayak gitu. Orang-orang yang berdiri di situ, ambillah. Aduh. Ambillah mina orang yang berdiri di situ. Ambillah mina yang satu itu dan padanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Dikira ibu saya bohong tadi ya. Jawabnya, enggak ada bohong-bohongnya, saya menyampaikan ke Ibu orang ya. yang mempunyai kepadanya akan berdiri, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang enggak ada padanya akan, tetapi semua seteruku ini yang tidak suka padaku menjadi rajanya. Itu kan sudah lari cerita Pak Ustadz. Nah, itu kan isi kitab Anda. Itu kan isi kitab Anda, kata-kata Yesus kan. Di situ Yesus menyuruh membonoi itu ya. Cerita begini saja kok tidak mengerti. Kan saya tunjukkan tuh Yesus ada menyuruh membonoi. Kan gitu ya. Memotong-motong. Nggak ada yang salah kan, Bu. Saya membacakan nggak ada yang saya ubah kan, jujur kan saya baca. Betul nggak? Ini Pak Ustadz tertulis kayak gitu, tapi Pak Ustadz kena baca panjang dari awal ceritanya. Jangan Pak Ustadz ambil yang beginian saja. Ibu Ibu ini? Saya udah tamat baca satu sekop ya, kitab Ibu itu tamat saya. Pak Ustadz tahu maksudnya. Yesus tidak jumpa, jadi dia terpaksa memotong-motong Alkitab. Mau dibaca dari awal pun mau di gini Bu ya. Kalaunya kita baca dari awal pun kagak berubah juga kosakatanya Bu. Maksudnya nggak berubah juga. Sekarang gini ya Pak Ustadz. Alkitab ini menceritakan dari awal mulanya bumi. Dia menulis ini mulai menciptakan bumi, manusia, semua lengkap di sini. Tuhan menuliskan
Banyak kagak lengkapnya, Bu, ya. Gimana tidak lengkapnya? Enggak lengkap, banyak enggak lengkap. Al-Quran Pak Ustadz yang tidak lengkap. Coba ya. Pak Ustadz itu saya mendengar pun dari Ustadz dia sendiri pun tidak masuk akal saya ajaran itu. Ya, banyak yang kagak lengkap tuh. Ya, mau lagi, Bu? Mau lagi saya sajikan ayat yang lain, Bu. Jangan memotong cerita Pak Ustadz. Jangan memotong tulisan-tulisan kitab. Terus itu mengartikannya itu harus sesuai yang ditulis. Jangan Pak Ustadz mempelintir, membantu. Nggak ada saya mempelintir, saya cuma baca sesuai teks aja, Bu. Ngapain saya mempelintir? Artinya itu jangan Pak Ustadz pelintir ke jalan sesat. Siapa yang mempelintir? Saya cuma baca. Kan tidak mungkin Yesus yang Pak Ustadz bilang tadi, Yesus menyuruh orang membunuh, sedangkan Yesus sendiri rela mati. Kan tertulis, kok ibu ngotot mau bantah kitab ibu? Sedangkan Yesus itu Pak Ustadz memotong. Ibu, kan itu kan tertulis toh, ya. Ibu kalau mau bantah kitab ibu silahkan gitu. Baca dari awal Pak Ustadz. Iya, ngapain nyalahin saya? Kalau ibu mau bantah kitab ibu silahkan gitu. Saya tidak bantah kitab saya bantah Pak Ustadz. Aduh. Merusak kata Alkitab. Tadinya benar Alkitab jadi sesat Pak Ustadz buat. Dari benar jadi sesat terus. Sejak kapan saya mengartikan, teman-teman? Saya ini membacakan kepada ibu, lalu saya pengen penjelasan ibu kayak gimana gitu. Pak Ustadz gini. Aduh. Kok saya malah disalahin ya? Aduh. Yesus saja rela mati sampai dia tidak melawan. Mana mungkin dia mengajarkan suruh meraba, sedangkan dia pun baik. Itu kan tidak tadi tertulis, betul nggak? Itu tidak betul tertulis karena ayatnya Pak Ustadz pelintir. Bukan mempelintir, mau dibaca di kitab ibu sama, Bu, nggak ada beda. Bukan maksud saya Pak Ustadz. Aduh. Nggak apa-apa, Bu, ya saja baca dari 15. Silakan ibu bantah buku ibu sendiri, silakan bantah lah ya. Saya hanya menyampaikan ke ibu, kalau ibu mau bantah ya isinya silahkan ibu bantah gitu ya. Jangan tuduh-tuduh saya gitu. Saya hanya menyampaikan yang tertulis. Al-Quran Pak Ustadz itu asli atau palsu? Asli dong. Asli. Pak Ustadz baru lahir. Kalau asli, kenapa kata-kata Al-Quran itu banyak tafsiran? Terus itu banyak tentang seks. Di mana? Coba tunjukkan ya. Banyak tentang seks itu di mana itu? Ya, banyak tentang seks itu kan tadi di kitab ibu itu ya. Surga itu enggak ada. Coba ibu tunjukkan. Gini. Tunjukkan sama saya, Bu. Ya, kata ibu tadi di Al-Qur'an tentang seks itu di mana, Bu? Enggak pernah saya baca Quran gitu. Iya, saya nggak pernah temui di Al-Quran saya tentang itu yang ibu sebutkan tadi. Coba tunjukkan sama saya di mana itu. Saya tidak punya Al-Quran, tapi saya mendengar. Makanya kalau yang kagak punya, kagak bisa baca, ngapain ibu sampaikan? Saya ini ya, Bu ya, setiap hari baca Quran saya nggak ada yang seperti ibu sampaikan itu, nggak ada gitu. Makanya saya minta sama ibu, mana ayatnya yang kayak gitu. Sekarang begini aja Pak Ustadz. Pak Ustadz pandai mempelintir kata, membalikkan kata Pak Ustadz ini. Pandai membalikkan fakta yang benar jadi sesat. Sekarang begini, saya tanya Pak Ustadz. Tanya lagi? Iyalah, sekarang kan Pak Ustadz tadi kan nggak boleh saya tanya Pak Ustadz. Ya, silakan ya. Kalau dijawab jangan ngotot gitu. Kalau saya minta data, tunjukkan datanya. Sekarang jangan ibu-ibu gitu ya. Bible palsu atau asli? Sekarang saya tanya, Muhammad utusan Allah asli atau palsu? Wah, ada dalilnya asli. Kalau asli dari utusan Allah, setahu saya manusia punya pikiran, punya hati, bisa berpikir mana yang baik, mana yang jernih. Kalau asli utusan Muhammad, kalau asli Muhammad utusan Allah,
Utusan Allah itu harus datang daripada Allah. Oh iya, terus? Nah, berarti dia itu Allah. Tidak jauh beda dengan Allah, betul kan? Dia kan utusan Allah. Allah sama Itu dia. paham apa itu? Sekarang begini, berarti kalian tidak mengerti apa maksud utusan Allah. Aduh. Kan kalian bilang Muhammad utusan Allah. Iya. Nah, berarti Allah sama Muhammad satu. Beda. Muhammad datang dari Allah. Bukan Beda. Berarti Satu Muhammad itu bukan utusan satu Allah. itu satu ajaran, bukan satu orang. Ya. Sekarang gini Pak Ustadz. Kalau kutanya Pak Ustadz, kalau kutanya Pak Ustadz utusan Allah itu utusan Allah. Berarti dia kan diutus oleh Allah. Iya, berarti betul. dia tidak sama, tidak jauh sama dengan Allah. Ya Dia beda. satu. Lah, Beda. berarti Muhammad bukan utusan Allah, begitu Ya, saja. Selesai kalau ajarannya yang satu ajaran. berarti Muhammad utusan Allah palsu. Ya, kayak Yesus kan, utusan Allah. Yesus dan Bapa satu ajaran, bukan satu orang. Begini, kami mengakui Yesus karena dia datang dari Allah, karena dia utusan Allah. Berarti Allah sama Yesus satu, karena dia datang dari Allah. Satu apa Ini mereka? saja Pak Ustadz tidak mengerti. Satu Bagaimana apa Pak mereka, Ustadz Bu? bisa sekolah agama. Satu apa mereka? Satu diri gitu. Sekarang gini. Satu yang pribadi. utusan Allah itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Iya, Nabi Muhammad dengan manusia, Allah ya, beda. manusia Allah itu bukan dan makhluk, logika. Nabi Muhammad itu manusia. Manusia kenapa dia dijadikan utusan Allah sedangkan dia tidak dari Allah? Dari dulu Allah mengutus manusia, nabinya. Masa mengutus Allah? Mana? Sekarang gini, utusan Allah itu baik atau jahat? Ya baik. Baik Allah kan? Tapi kenapa Muhammad kelakuannya jahat? Oh, di mana? Menikah banyak istri. Oh, menikah banyak istri. Nggak ada larangan Yesus itu. Wah, Yesus kagak pernah Yesus ya. menikah dua aja dilarang. Bu, kagak Berzina. pernah Yesus Menikah dalam kagak Kristen pernah 2 kali Yesus menikah melarang itu banyak berzina. banyak menikah, nggak pernah dikatakan Yesus. Bahkan Yesus pun istrinya 2 juga, Bu. Di mana dalilnya Yesus istrinya 2? Oh, Yesus iya. umur Aduh. 33 tahun meninggal. Pak Ustadz jangan membuka Alkitab palsu. Yang palsu Ya itu bukan Alkitab bukan. Pak Ustadz. Ini bukan Karena Alkitab palsu, Bu, yang ya. asli, Nah, tidak Ibu pernah Yesus kawin 2. nanti beli buku ini ya. Makam Keluarga Yesus ya. Beli di aplikasi Jingga ya, Oren ya. Di sini diceritakan istri Yesus 2, anaknya 3 gitu ya. Itu kalian sendiri yang membuat itu. Ini adalah Sekarang kitab. begini Ustadz. Ini adalah, bentar Bu, ya saya jelaskan dulu bukunya. Ini adalah buku dari Kristen ya, yang mencetak juga Kristen gitu ya. Sekarang begini Pak Ustadz. 21.000 mandang memata, tidak 21.000-nya bodoh yang bisa mempercayai Pak Ustadz. Loh, Aku saya mikirnya lagi saya kan menyampaikan Yang ada perang buktinya itu ya. asli. Ada Yang referensinya, asli itu Yesus istrinya 2 melalui penelitian Kristen sendiri kan gitu nih ya. Dari mana dalilnya? Ini kan dia meneliti makam Yesus tuh ya, dari Kristen sendiri yang menelitinya. Jadi Pak mereka Ustadz, mengatakan Alkitab bahwa ya menerangkan bahwa- Yesus tidak menikah. bahwa Yesus Dia punya masih istri 2 dan remaja anak umur 3 33 gitu ya. tahun. Pak Ustadz Gitu, jangan Bu. mempelintir dan memfitnah. Saya tidak mempelintir, Yang lagi-lagi benar. saya menyampaikan ilmuwan Kristen yang meneliti makam Yesus ya. Makam Yesus tapi tidak berkata Yesus kawin 2. Yesus Iya. saja tidak menikah mati. Jadi Bu, jadi Yesus gini, mati belum menikah umur 33 Yesus itu tahun, ya mati. tidak ada melarang punya istri banyak, nggak pernah dia melarang ya. Ya. Nggak Jadi pernah bagaimana dilarang bisa Yesus. Ustadz bilang Muhammad itu utusan Allah yang baik, teladan. Jadi gini, Bu, Bagaimana bisa? Yesus Yang itu, Bu, ya. kelakuannya aja sadis. Bu, Yesus itu dia dari asal moyangnya itu adalah dari istri kelima gitu ya. Sekarang Yesus itu pun berasal dari orang yang banyak istri, Bu ya. gini.
Tidak usahlah bercerita tentang Yesus yang fitnah, ya, yang Ustaz fitnah. Saya itu tidak fitnah, makanya ibu belajar ya. Saya bercerita sesuai dalil. Nih, saya cerita sesuai dalil di kitab ibu ya. Ustaz ngomong tidak ada dalil. Coba Anda buka Matius 1 pasal 1 ya. Yesus itu hasil dari istri banyak ya. Nih. Pak Ustadz, bentar Bu, ya dengarkan dulu saya jelaskan, nanti ibu menuduh saya katanya fitnah kan gitu ya. Di Matius 1 pasal 1 ya Ibu ya, moyangnya Yesus itu adalah Daud. Oke? Ibu tahu? Tahu? Yesus itu anak Daud. Iya, moyangnya Daud, betul? Kok moyangnya Daud? Anak Daud dia. Ya. Nah, Daud ini Daud ini menurunkan Yesus dari istri yang ke-12 ya. Begini Pak Ustadz, makanya Yesus itu bentar dulu Bu ya. Makanya Yesus itu Ibu ya, dia itu berasal dari istri yang ke-12 ya, dari istri banyak gitu. Saya tanya Maryam itu melahirkan anak dari mana? Maryam dari kuasa roh Allah kan? Dari kehendak Allah. Jadi kenapa bisa Pak Ustadz memfitnah Yesus melahirkan dari perempuan banyak? Iya, karena moyangnya Yesus tertulis Bu Maryam melahirkan Isa. Bu, di kitab Ibu ya, Yesus itu moyangnya adalah Daud. Daud ini istrinya banyak 1000. Nah, yang menurunkan Yesus itu adalah istri yang ke-12 ya. Pak Ustadz, jadi jangan ini ya. Jangan ibu jangan ibu tidak menyukuri ya para nabi istrinya banyak, wajar gitu. Tuhan ibu aja dari istri yang banyak gitu garisnya. Tapi buat jadi utusan Allah. Gitu Bu ya. Jadi ibu telusuri dulu ya jejak moyang Yesus itu dari hasil poligami masalahnya Bu ya. Coba kalaunya Daud tidak berpoligami Bu ya, hari ini Kristen nyembah tiang listrik Bu ya. Ustadz ini pandai. Makanya ibu belajar ya. Saya itu bukan mengada-ada. Ibu belajar, silahkan ibu belajar gitu ya yang saya sampaikan. Begini, betul nggak Yesus keturunan dari poligami kan kayak gitu? Tidak usah, karena Pak Ustadz ini pandai memfitnah. Loh, saya tidak ada memfitnah, itu dari kitab Anda sendiri. Itu memfitnah namanya. Bukan, itu dari kitab Anda sendiri, bukan memfitnah saya. Kayak gimana? Bukan fitnahan itu. Itu dari kitab Anda, makanya Anda pelajari, bukan fitnahan itu Bu. Ya. Bukan saya rasa saya lebih pandai dari Ustadz. Ya silakan ibu ya, nanti pelajari dan minum obat jangan lupa gitu ya. Ustadz hanya pintar enggak ada di sini. Memangnya dari tadi saya menampilkan yang fitnah? Enggak ada, semua tertulis yang saya sampaikannya. Dari tadi fitnah terus. Dari tadi saya menyampaikan yang tertulis. Begini saja. Kita ngomongkan tentang dua utusan. Yesus juga utusan Allah. Muhammad juga utusan Allah. Oke? Nah, yang Pak Ustadz kagumi utusan Allah, Pak Ustadz ini Muhammad. Kelakuannya apanya? Banyak yang tidak mencerminkan apa? Yang tidak bisa dijadikan contoh. Apa contohnya? Anak kecil dikawini. Oh, itu Yesus nikahin anak kecil Bu. Nih ayatnya ya. Ini ayatnya Bu ya. Saya tampilkan dulu sama ibu. Bukan. Yang menikahi anak kecil itu Yesus nih ya. Coba ibu ya kita baca ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Saya mau tunjukkan bahwa Yesus menikahi anak kecil nih ya. Nih. Supaya jangan percaya cakap Ustadz ini. Ustadz ini Bu ya. Nah ini ya. Banyak orang. Ini judulnya ya Bu ya, menjawab tudingan Kristen ya. Ini Alkitabnya terbitan 1928 ya Bu ya. Nah, di sini apa yang dikatakan oleh Yesus nih? Kata Yesus, istriku yang paling muda,
ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh indahnya. Markus 6:18-19 tuh ya. Pak Ustadz Kayak gitu. Ini saya baca yang tertulis, Bu, ya. Nah, pelanggaran ibu pelanggaran tuh. Pelanggaran kan ibu pelanggaran ibunya ya. Pelanggaran ibunya kok kejang-kejang saya tunjukkannya. Saya itu menunjukkan yang tertulis kawan ya, bukan tuduh-tuduh, bukan pelintir-pelintir.